Bismillahirrahmanirrahim. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruangan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada hari ini kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa adanya suatu apapun. Bapak Ibu, di sini saya ingin pertama mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu menghadiri undangan saya untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif yang merupakan bagian dari penugasan saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 8 di Kabupaten Magelang. Adapun yang ingin saya diseminasikan di sini adalah terkait dengan modul 1.4 yaitu budaya positif, di mana materi ini dikembangkan oleh Andri Nur Cahyani SPDMS, oleh Bu Diah Samsiati Rajasa MSc, dan oleh Dr. Ruti Ayu Wijayanti MPD. Sebelumnya, Bapak Ibu, kira-kira apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ini bisa dijawab dengan setuju atau tidak setuju. Pertanyaan pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju, ya, terima kasih jawabannya. Dan pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju lagi, oke, terima kasih. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Ya, terima kasih, jawabannya akan saya tampung dan nanti terkait dengan jawaban yang setuju atau tidak setuju, yang benar yang mana, nanti akan kita ketahui bersama-sama. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi inti dari pertemuan kita hari ini saya ingin menyampaikan yang pertama itu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi dengan posisi kontrol, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir terkait dengan segitiga restitusi. Bapak Ibu yang hormati, untuk topik yang pertama ya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Tapi sebenarnya saya minta bantuan mungkin Pak Toto ya. Pak Toto boleh maju ke sini, Pak Toto sebentar. Terima kasih Pak Toto. Sehat Pak Toto? Sehat ya. Jadi Bapak Ibu, ini Pak Toto akan bermain peran. Ya, Pak Toto akan bermain peran. Ini Pak Toto saya berikan sesuatu benda ini sangat berharga Pak Toto. Silahkan digenggam. Dan tugas Bapak Ibu merayu Pak Toto supaya mau membuka tangannya. Coba siapa yang mau mencoba? Dirayu, tapi nggak boleh pegang ya. Nggak boleh memegang Bu. Dirayu dengan bahasa saja Bu. Pak Toto, saya itu kalau melihat Anda kok merasa sedikit apa ya, ingin tahu sesuatu yang ada pada diri Pak Toto ya. Pak Toto sangat halus. Terus Pak Toto itu orangnya tuh apa ya, tidak arogan. Jadi saya betul-betul apa ya, cocok dengan kepribadian jenengan. Nah, yang mau saya tanyakan, tangan Bapak bolehkah berjabat tangan dengan saya? Bukan jabalnya ya. Nanti juga kali. Saya mau tanya ini, Bapak saya tadi kok tangannya kok menggenggam sesuatu yang sekiranya saya pengen tahu apa tuh isinya yang digenggam Bapak. Bolehkah saya tahu? Tidak boleh. Sedikit saja. Kalau saya dikasih tahu tentang isi yang digenggam Bapak itu apa, biar saya tidak penasaran di rumah. Bisa saya tidur, saya bisa tidur terlelap karena penjelasan penjelasan. Coba Pak, isinya apa? Kalau boleh tahu
saya tolong Pak, dipijit saja. Saya kok pengen megah. Boleh tidak Pak Toto? Tidak boleh. Oh tidak boleh ya. Pak, sekali lagi, tolong dengan rasa rendah hati saya ingin sekali meminta badan yang ada ataupun yang berjalan pegang cuma sebentar supaya rasa kecurigaan saya, rasa keingintahuan saya itu bisa sirna. Tolong Bapak. Ya terima kasih Bu Tati. Terima kasih usahanya. Terima kasih di ya, tetap tidak bisa betapa kokohnya Pak Toto memegang benda yang ada di tangan kanan beliau. Jadi begini ya Bapak. Terima kasih ya nanti Pak Toto jadi ramai sekali ini diskusi kita. Itu terkait dengan teori kontrol. Ya, jadi pada dasarnya siapa yang bisa mengendalikan tangannya Pak Toto ini tadi ya Pak Toto itu sendiri. Kita orang lain tidak ada yang bisa mengintervensi. Tapi Bu Nati sudah mencoba merayu dengan segala cara, tapi tetap tidak bisa karena Pak Toto memegang kendali penuh terhadap dirinya sendiri. Nah, itulah yang sering kita jumpai. Ternyata selama ini itu kita sering beranggapan salah terkait dengan teori kontrol. Nah, ini berikut ilusi terkait dengan ilusi itu sesuatu yang salah, tapi kita yakini benar. Nah, itu namanya ilusi. Jadi yang pertama, kita itu sering berilusi bahwa guru bisa mengontrol murid. Kemudian yang kedua, kita punya ilusi bahwa kritik itu dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Dan berikutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang terakhir ilusi itu bahwa orang dewasa memiliki hak untuk menguasai. Itu yang sering saya alami sebagai guru. Sebelum saya mengikuti program pelatihan guru bergerak, saya sering memaksakan anak-anak, memaksakan kehendak. Ternyata itu ilusi semua. Jadi ilusi apa tadi? Sesuatu yang salah tetapi kita yakini sebagai benar, ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Ya. Jadi siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu sendiri? Jadi terkait dengan stimulus respon dan teori kontrol itu, yang pertama stimulus responnya itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi terkait dengan teori kontrol itu adalah kita berusaha memahami pandangan orang. Kemudian kita sering menghakimi bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi semua tindakan pasti memiliki tujuan. Dan berikutnya orang lain bisa mengontrol saya. Tidak, ternyata hanya saya sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Berikutnya stimulus responnya adalah saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang berikutnya pemaksaan ada pada saat bujuk buat gagal, dibujuk tidak berhasil seperti Bu Nati tadi mulai memaksa. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, tapi yang benar adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir model berpikir menang kalah. Dalam teori kontrol itu model berpikirnya adalah istilahnya yang sering kita bilang di media-media itu win-win solution atau berpikir menang-menang. Kita lanjut nih Bapak Ibu. Nah, ini untuk peta konsep dari yang saya dapat di modul 1.4. Kalau kita pahami disiplin positif itu berkait dengan teori kontrol atau teori pilihan yang dicetuskan oleh Dr. William Fraser. Jadi ada 4 poin yang beliau cetuskan. Yang pertama itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga yang tadi terkait dengan teori kontrol atau adalah model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan berikutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Dan itu saling terkait. Apa kaitannya? Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini akan berkaitan dengan makna disiplin itu sendiri. Karena disiplin pada dasarnya adalah belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita. Sementara yang kita pahami selama ini adalah disiplin itu mentaati
aturan, mentaati aturan, takut dihukum dan sebagainya. Tapi sebenarnya disiplin adalah belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia. Kemudian perilaku memiliki tujuan. Nah, ini berhubungan dengan teori motivasi yang secara garis besar dibagi menjadi dua kelompok, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Nah, untuk motivasi ekstrinsik ini yang berasal dari luar, misalkan kita melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman, atau kita melakukan sesuatu untuk mengharapkan imbalan, itu dari luar semua. Dan yang dari dalam adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, itu nanti akan diturunkan menjadi nilai-nilai kebajikan universal yang pada ujungnya nanti akan terciptalah sebuah keyakinan kelas. Kemudian bagian yang ketiga, di sini menghadirkan 5 posisi kontrol. Sebenarnya sama, untuk posisi kontrol dari 5 posisi kontrol ini dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu posisi yang menimbulkan motivasi ekstrinsik dan posisi yang menimbulkan motivasi intrinsik. Nah, yang akan kita dalami adalah yang kelima dengan posisi sebagai manajer, karena posisi manajer nanti akan menciptakan atau melahirkan motivasi intrinsik. Dari posisi manajer itu nanti diturunkan menjadi segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi itu mempunyai 3 tahap. Pertama, menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Dan terkait dengan menstabilkan identitas dan validasi kebutuhan itu berhubungan dengan 5 kebutuhan dasar manusia, di mana yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan kesenangan, dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kebebasan. Dan dari diagram alur peta konsep ini, muara utama atau tujuan utamanya adalah agar kita sebagai bapak ibu guru di kelas itu bisa mengantarkan anak-anak kita untuk menciptakan yang namanya keyakinan kelas. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini apa makna disiplin? Ya, untuk yang poin 1, disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, bergeser maknanya. Nah, ini menjadi tugas saya pribadi sebagai calon guru penggerak untuk mengembalikan makna disiplin yang sesungguhnya. Berikutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Ya, nilai-nilai kebajikan universal ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, yang pertama itu berkaitan dengan setiap perilaku pasti memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Besser pada teori kontrol. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, maka akan munculkan sebuah motivasi. Kalau motivasi itu dari dalam diri sendiri yang disebut dengan motivasi intrinsik. Ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia ini kita kenal dengan sebutan profil pelajar Pancasila. Saya hafal semua di bawah ini. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri, terus bernalar etis, terus berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu yang sudah jadi makanan kita sehari-hari. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Kemudian untuk eksplorasi konsep yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ya, ini kita bahas lebih dalam lagi ya. Jadi yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, untuk mendapatkan imbalan. Nah, itu dua-duanya motivasi dari luar atau sering disebut sebagai motivasi eksternal. Sementara yang terbaik adalah untuk menghargai
diri sendiri. Ini yang ingin kita usahakan bisa dicapai oleh anak didik kita. Anak didik kita mempunyai motivasi intrinsik. Ya, jadi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini arti merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, ini ada pernyataan yang cukup menarik bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Kok bisa ya? Penghargaan berlaku sama dengan hukuman, ya. Ini akan memberikan pengaruh, ya. Mungkin Bapak Ibu nanti ada yang tidak sependapat atau sependapat, nanti bisa kita bicarakan pada kesempatan berikutnya. Yang intinya bahwa penghargaan maupun hukuman itu mempunyai fungsi yang sama. Dua-duanya itu berfungsi hanya memunculkan motivasi apa? Hanya motivasi eksternal yang bersifat jangka pendek tadi, ya. Jadi meskipun diberi penghargaan, meskipun diberi hukuman, tapi dua-duanya sebenarnya sama. Fungsinya hanya untuk memunculkan motivasi eksternal. Padahal yang kita kejar, yang kita upayakan adalah memunculkan motivasi intrinsik itu tadi, ya. Selanjutnya dalam memberikan apresiasi atau pengakuan itu ada beberapa hal yang perlu diingat. Yang pertama itu, ini supaya tidak kesan itu ya, diberi pengakuan itu secara khusus. Jadi biar tidak bergeser menjadi sebuah penghargaan. Jadi anak tidak berlomba-lomba untuk mencari penghargaan itu, ya. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, dan beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Itu ya Bu. Selanjutnya kita langsung ke apa itu restitusi? Ya. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid, ya, kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi sehingga mereka itu bisa kembali kepada kelompok mereka tanpa merasa bersalah, tanpa merasa menjadi orang yang salah, tapi kembali dengan karakter yang lebih kuat. Dan restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Itu pengertian dari restitusi. Lanjutnya, ya. Ya, ini 9 ciri-ciri restitusi. Jadi 9 ciri-ciri restitusi itu yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua itu untuk memperbaiki hubungan. Mungkin yang tadinya si A dengan si B berkelahi, setelah mendapat restitusi, dia akan mengembalikan hubungan mereka jadi akur kembali. Dan berikutnya bersifat tawaran. Jadi restitusi itu bukan paksaan, bersifat tawaran. Yang keempat, kamu mau nggak menjadi orang baik? Nah iya, menawarkan. Terus lebih kepada supaya sekarang itu menemukan solusi untuk dirinya sendiri. Jadi seperti itu. Dan berikutnya, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya tadi alasannya apa? Mungkin kurang kasih sayang, atau mungkin kurang perhatian, atau mungkin kebutuhan akan kekuasaan dan sebagainya. Berikutnya, restitusi itu adalah cara yang paling baik dan fokus pada karakter. Fokusnya pada karakter bukan tindakan. Dan restitusi juga fokus pada solusi. Jadi ketika anak mengalami masalah ini, ayo kita cari solusinya bersama-sama. Dan restitusi ini yang paling utama ya. Restitusi itu bisa mengembalikan murid yang berbuat salah kembali ke kelompoknya. Itu ya. Ini sedikit sebentar contoh ya. Contoh pada saat saya mempraktikkan restitusi. Ini contohnya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Wah, mesti asik sekali ya. Malah sudah kalau ada yang mengajak
jadi pasti senang sekali. Seolah-olah kita setuju. Ya, jadi itu namanya mustahil. Jadi validasi tindakan yang salah. Apakah itu sudah sesuai dengan dia? Oh itu, kamu masih ingat dengan keyakinan kita? Kira-kira apa keyakinan Rasul belum menerapkan? Tertib mengikuti kegiatan sekolah, Pak. Menanyakan keyakinan keras ketika disepakati melakukan agar kamu bisa menerapkan apa yang sudah kami yakini. Saya bisa menilai Terus menanyakan solusi. Mungkin ada cara lain. saya mengikuti itu dan tidak saya Pak. Nah ya betul, berarti kamu sudah paham ya bahwa kita harus tertib aturan sekolah. Ya, Pak, insya Allah saya akan berusaha lebih tertib lagi. Ya terima kasih. Ya itu tujuannya mengembalikan ke jadi jangan dianggap sebagai itu sebuah kesalahan, tapi kita fokus untuk memperbaiki kesalahan itu dan menemukan solusinya. Untuk pembahasan yang ketiga itu keyakinan keras. Ini sama ya. Jadi ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Mungkin Bu Nati bisa menjawab, Bu. Kenapa kok harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Kita mengantisipasi ataupun menjaga apabila nanti kita mendapat bahaya ataupun kecelakaan itu tidak Fatal. tidak fatal, Oh, tidak iya. fatal. Tapi tujuannya itu. Kemudian terus Bu, menjaga keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Kemudian terkait dengan tilang. Ya, apabila kita tidak mengenakan helm, kebetulan ada operasi juga akan terkena tilang. Tapi yang paling diyakini oleh kita itu apakah tertuju pada proses tilangnya itu apa untuk keselamatan kepala kita? Tilangnya Kalau fokus pada tilangnya, ya. Itu yang diyakini ya Bu ya. Dia meyakini kalau menggunakan helm tidak akan ditilang. Oke, kemudian selanjutnya mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, ini untuk apa? Bersihan. Untuk kebersihan, untuk menjaga kesehatan. Sudah diyakini kalau kita menerapkan itu berarti kesehatan kita akan terjaga. Ya. Ya, kita lanjut dulu. Nomor 3 itu mengapa kita? Nah, ini. Jadi terkait dengan budaya positif itu hubungannya seperti ini dengan keyakinan kelas. Awalnya itu ada peraturan kelas. Yang paling pertama kita buat peraturan kelas, kemudian dari peraturan kelas itu kita ubah bersama-sama dan juga berubah menjadi keyakinan kelas. Dan dari keyakinan kelas yang sudah dijalankan dengan baik maka akan menimbulkan lingkungan yang positif, dan dengan lingkungan yang positif maka akan tercipta budaya positif. Jadi tahapannya seperti itu ya. Terus ini Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu yang keyakinan kelas yang kiri apa yang hijau atau yang putih? Yang hijau. Yang hijau ini keyakinan kelas, dan yang putih kesepakatan kelas ya. Biar kita lebih memahami tentang itu, oke. Mari kita lihat pendalaman kegiatan keyakinan kelas. Di sini itu sebenarnya ada yang namanya KBP. Ini fungsinya untuk pengamatan kita di dalam kelas. Apa maksudnya? Di sini ada tiga poin ya. Ada 3 poin. Di sini KBP ini terbagi menjadi kelompok terdengar, terlihat, dan berperilaku. Ini yang bisa kita amati sehari-hari di dalam kelas. Misalkan anak-anak itu meyakini sebuah rasa hormat. Tampak dari mana rasa hormat itu? Datang tepat waktu, tidak tampak seperti datang terlambat. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari, tidak tampak seperti taat kepada teman dan guru. Ini bentuknya, bentuk tindakan yang bisa kita amati di dalam kelas. Terus terkait dengan bekerja atau kedisiplinan, menyerahkan tugas tepat waktu itu tampak. Kalau anak menyerahkan tugas tepat waktu berarti sudah melaksanakan keyakinan kelas. Oke, lanjut. Ini ada sedikit contoh. Ini akan saya percepat saja nih.
bagaimana proses saya menciptakan keyakinan kelas di kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya percepat ya. Yang pertama itu pembukaan. Pada saat kita membuat keyakinan kelas diawali dengan pembukaan. Terus selanjutnya tahapan berikutnya adalah hasil naik ke kelas. Setelah kita memahamkan konsep. Jadi keyakinan kelas itu apa? Itu harus disampaikan kepada siswa. Siswa itu tidak bertanya-tanya, apa itu keyakinan kelas? Itu praktek pemahaman konsepnya. Ya. Setelah pemahaman konsep, nanti ini bisa dipraktikkan di kelas Bapak Ibu. Selanjutnya adalah yakini bahwa dunia ini akan menulis. Jadi anak-anak diminta untuk menulis kesepakatan kelas. Terserah mereka mau menulis apa. Yang penting menurut mereka itu sebuah peraturan yang akan dilatih di kelas mereka. Jadi benar-benar keyakinan kelas itu dari diri siswa itu sendiri. Setelah menulis, berikut tahapan berikutnya itu menempel kesepakatan kelas sudah ada depan semuanya, semua siswa harus terlibat. Nah, ini mungkin bisa dipraktekkan di kelas tinggi gitu nanti. Kalau kelas 1 ya belum ya. Kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Setelah itu proses berikutnya tidak boleh disimpulkan. Jadi tulisan anak yang banyak itu disimpulkan, kan banyak yang sama-sama itu kita simpulkan nanti tinggal ketemu beberapa poin saja. Setelah disimpulkan, bersih juga berada. Tidak menulis keyakinan kelas. Kita siapkan tabel keyakinan kelasnya, lembar keyakinan kelas, terus keyakinan yang sudah dirumuskan bersama anak-anak itu ditulis di naskah. Itu nanti akan kita baca di kelas kita. Setelah itu yang terakhir adalah penanda tanganan. Jadi kesepakatan kelas itu kata sepakat ditandai dengan dalam bentuk tanda tangan. Semua warga kelas 6 harus tanda tangan, termasuk Pak Alam. Di situ saya juga tanda tangan. Itu Bapak Ibu terkait dengan proses pembuatan keyakinan kelas. Jadi kita kembali di sini. Restitusi tadi sudah, keyakinan kelas sudah, ternyata hampir selesai. Kebutuhan dasar manusia juga sudah. Ya, 5 posisi kontrol. Ya. Ini adalah 5 posisi kontrol. Ini akan saya bacakan sekilas saja nih. Untuk 5 posisi kontrol. Misalkan sebagai penghukum itu biasanya guru itu menghadik, ya, kalau pembuat rasa bersalah itu berceramah, ya, seharusnya saya kecewa sekali itu untuk pembuat rasa bersalah dan memposisikan sebagai teman itu biasanya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, dan sebagai pemantau itu si guru akan menghitung, akan kamu telah melanggar aturan ini, hukumannya ini, nah, itu namanya pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Jadi di bagian terakhir ini saya hanya akan menyampaikan dampak pada murid. Ya, ketika guru berperan sebagai penghukum, itu anak cenderung akan mengulangi kesalahan. Jadi kalau tidak ada guru itu ya kembali lagi seperti semula. Kemudian pembuat rasa bersalah itu anak akan merasa rendah diri, tidak percaya diri dan sebagainya. Ini yang ingin saya sampaikan dampaknya saja ya. Dan untuk posisi teman, maka lemah, tidak mandiri dan ketergantungan itu dapat pada anak. Dan untuk posisi pemantau, anak itu akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi sama dari 1, 2, 3, 4 ini semuanya hanya akan memunculkan motivasi ekstrinsik. Dan untuk manajer ini ya, akan kita gunakan, akan kita budayakan di sekolah ini, yaitu anak akan bisa mengevaluasi diri dan anak akan berusaha bagaimana cara
untuk memperbaiki dirinya sendiri. Dan ini untuk pernyataan-pernyataan ya, saya baca sekilas ya, untuk posisi. Dan untuk segitiga restitusi itu tadi tahapannya seperti ini ya. Kalau kita gambarkan dalam bagan, yang pertama menstabilkan identitas ya, setiap orang pasti melakukan saham. Seperti saya tadi saya mengatakan, oh aku juga senang sekali kalau piknik, karena manusiawi piknik itu mesti, nah itu menstabilkan identitas. Terus berikutnya validasi kebutuhan. Di sini validasi kebutuhan, validasi kesalahan ya. Mungkin kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Coba nilai apa yang telah kita sepakati? Misalkan tadi tidak ikut latihan pramuka berarti tanggung jawab atau menaati peraturan sekolah. Betul ya? Jadi dalam hal menstabilkan identitas ini, tapi tadi sudah dilihat tayangannya ya, lebih jelas ada praktik langsung dengan anak. Ya, terakhir nih Bapak Ibu, hal baru apa yang mengubah pandangan Bapak Ibu ya? Pandangan Bapak Ibu setelah Bapak Ibu mengikuti acara diseminasi yang baru saya sampaikan. Mungkin ada yang mau menjawab satu perwakilan. Hal baru apa? Monggo. Kita dulu kita hal baru apa Bu yang didapat terkait dengan diseminasi budaya positif tadi? Terima kasih waktunya Pak. Bagi yang saya dapat yaitu satu restitusi yang kedua, ternyata menghukum itu tindakan yang kurang pas diterapkan untuk anak. Begitu, mungkin ada tambahan dari teman-teman. Mungkin cukup. Oke, tambahan mungkin dari nanti. Tambahan. Menurut pandangan saya, walaupun menghukum itu hal yang tidak baik, tetapi untuk sekarang ini anak itu apabila terlalu baik ataupun kita dalam memberikan pengarahan terlalu lunak, terlalu bijak, itu anak seringkali menyepelekan dan jadi sedikit kita ada gerakan walaupun itu yang sifatnya membangun Pak. Jadi anak biar mempunyai merasa jeda pada guru, bukannya takut enggak Pak, tapi tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Kita tidak akan menghukum, tetapi kita mempunyai trik ataupun nada yang sekiranya anak tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Walaupun itu hukuman yang di situ sudah ditekankan hukuman itu tidak baik anak, tetapi ada kalanya anak itu memang harus diberi hukuman yang sifatnya membangun. Misalnya anak tidak mau mengerjakan atau menulis, kemudian anak itu disuruh maju, disuruh menulis diri sendirikan. Dalam artian duduk sendiri itu sudah suatu hukuman Pak. Karena apa? Apabila anak itu duduk berdampingan dengan anak yang sesuai dengan nakalnya, itu anak tidak mau ada perhatian kepada pelajaran. Jadi sini duduk sendiri, akan ada tinggi duduk sendiri kamu. Anak sudah satu, oh aku berarti orang benar. Oh berarti bukan hukuman musuh lari, digebuki bukan itu. Hukuman itu dengan nadanya agak tinggi, dengan nada itu anak sudah merasa salah. Seperti itu menurut saya. Oke. Terima kasih sekali Bu untuk pendapat Dan pandangannya. Dan kira-kira setelah mempelajari bersama-sama materi modul ini, mungkin Bapak Ibu punya semacam angan-angan. Oh, saya akan seperti ini, saya akan seperti itu, dan semoga angan-angan Bapak Ibu nanti sejalan dengan budaya positif yang baru saya sampaikan. Mungkin dari saya itu saja ya. Kurang lebihnya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa-apa yang saya sampaikan sedikit banyak ada manfaatnya. Dan saya akhiri walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi
pagi anak-anak. Terima kasih. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik sekali. Luar biasa. Terima kasih, semangat sekali kelas 6 yang sekarang ya. Oh iya, kemarin kelas 6 itu sudah berlatih untuk membuat yel-yel pada saat MPLS. Coba Pak Guru pengen dengar yel-yelnya ya. Kelas senang. Kelas senang. Kelas senang. Jangan lupa. Tepuk serunda. Mandiri, disiplin, amanah, juga, yes. Terima kasih. Anak-anak, jadi pagi ini Pak Guru ingin mengucapkan selamat datang di kelas 6 dan selamat atas keberhasilan kalian berhasil naik ke kelas 6. Artinya sekarang di SD Selubung 2 kalian sudah menjadi siswa tertua di SD Negeri Selubung 2 ya. Nah, sebelum kita bersama-sama ke depan sebagai kelas 6, tentunya alangkah baiknya kalau kita membuat kesepakatan kelas biar nanti ke depan pada saat kita berjalan hari-hari, berjalan sebagai siswa kelas 6 dengan kegiatan belajarnya, kita menjalaninya dengan nyaman karena kita sudah membuat kesepakatan. Nah, dari kesepakatan itu nanti akan kita rumuskan menjadi keyakinan kelas. Nah, sebelumnya kamu tahu nggak kenapa ada aturan harus memakai helm? Coba yang tahu tunjuk jari. Kenapa harus pakai helm di jalan? Acung? Ya, ya Berno. Kenapa harus pakai helm? Biar Kalau jatuh, biar jatuh kepalanya aman. Ada jawabannya lain? Kenapa kok ada aturan pakai helm? Ada? Terus kalau kita di jalan raya, kita tidak menggunakan helm, ada razia dari Pak Polisi, apa yang akan terjadi? Akan ditilang. Terus alasan lain kenapa kita harus pakai helm? Berarti supaya tidak ditilang, seperti itu. Berarti supaya tidak ditilang. Oke. Jadi begini, kira-kira tujuan utama menggunakan helm itu supaya tidak ditilang apa? Supaya kepala kita aman. Apa kira-kira? Supaya kepala kita aman. Kamu kira-kira yakin tidak jika pakai helm? Seperti yang tadi Berno ceritakan, pakai helm ketika jatuh kepala kita akan terlindungi. Yakin tidak? Yakin. Nah, itu contoh keyakinan. Jadi kita menggunakan helm bukan karena takut ditilang, tapi kita meyakini bahwa ketika kita menggunakan helm, ketika terjadi apa-apa di jalan raya, kepala kita akan aman. Nah, itu namanya keyakinan. Nah, ini yang akan kita buat di kelas ini. Jadi Pak Guru ingin kelas 6 yang baru ini di tahun pelajaran 2023-2024 itu punya sebuah keyakinan yang diyakini bersama-sama. Gitu ya. Nah, sebelumnya ini Pak Guru akan membagikan sticky note. Silakan nanti kamu tulis peraturan-peraturan atau kesepakatan-kesepakatan kelas apa yang perlu kamu tulis. Jadi silakan kamu tulis, Pak Guru beri waktu 5 menit. Ya, ini akan Pak Guru bagi.
Nanti ditulis. Ya, kita nih, kira-kira kesepakatannya apa aja? Tempel, belum? Terus, ayo, tempel. Sudah semua? Ada yang belum? Nah, kita tempel dulu sebelum kita bahas satu persatu. Nah, nanti dari catatanmu ini nanti akan kita bersama-sama akan kita rangkumkan di sini ya. Jadi kita sepakati bersama. Jadi aturan ini apa kesepakatan adalah kesepakatan yang kalian buat untuk siapa? Untuk diri sendiri. Untuk kelas berapa? Untuk kelas 6 ini. Itu namanya kesepakatan kelas. Sudah semua ya? Nah, kita lihat yang pertama kan, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh mengejek nama orang tua. Ini setuju tidak? Oh, setuju. Berikut. Tepat waktu. Ada yang perlu ditambahkan tidak ya kira-kira ya? Ada yang perlu ditambahkan tidak? Nanti kita tambahkan di sini. Jadi mari kita simpulkan bersama-sama. Kesepakatan yang pertama di sini. Apa yang perlu kita tulis? Tidak boleh apa? Tidak boleh mengejek nama. Tidak boleh membuli. Berarti kalau itu kita ganti menjadi hal yang positif, kata tidaknya kita ganti, itu akan menjadi apa ya? Saling apa namanya? Namanya saling apa? Kalau tidak saling mengejek itu namanya saling apa tadi? Toleransi. Saling toleransi, terus saling apa lagi? Menghargai. Oh iya, kita berarti kita tulis saling menghargai, menghormati ya. Saling menghormati atau menghargai ya. Saling menghormati. 12 menit. Saling menghormati dengan sesama ya. Dengan sesama, saling menghormati sesama. Terus tadi ada membuang sampah pada tempatnya, terus membuang sampah pada tempatnya, tidak mencoret-coret dinding. Itu bisa kita ganti dengan istilah apa? Membuang sampah pada tempatnya. Tujuannya biar apa tuh membuang sampah pada tempatnya? Tujuannya biar apa? Agar bersih. Terus tidak mencoret-coret dinding. Tujuannya agar apa? Agar bersih juga. Berarti bisa kita ganti dengan kesepakatannya, bisa kita ganti dengan Menjaga kebersihan. selalu atau senantiasa menjaga apa tadi? Kebersihan. Oke, senantiasa menjaga kebersihan. Ada lagi tidak? Oke, sudah sepakat 5 ini atau ada mau yang ditambahkan? Ada tidak? Ada lagi tidak yang perlu ditambahkan atau yang belum masuk? Kira-kira yang mana? Sudah? Jadi yang pertama apa kesepakatannya? Kita harus saling menghormati dengan sama. Berikutnya apa? Senantiasa menjaga kebersihan. Terus? Terus? Nah, dari
kesepakatan ini adalah ringkasan dari kesepakatan yang sudah kamu tulis tadi. Pak Guru rangkum, kita rangkum menjadi 5 ini. Apakah 5 ini bisa kita yakini? Coba yang pertama, jika kita saling menghormati, apakah kamu yakin kelas ini akan jadi nyaman kalau kita saling menghormati? Nah, jadi tujuan pertama kamu saling menghormati di sini tidak membuli teman, tidak mengejek nama orang tua, itu adalah untuk sebagai bentuk supaya kelas kita menjadi nyaman. Tidak ada, kalau tidak ada, mari kita tuliskan kesepakatan kelas ini, kita tuliskan ke dalam bentuk keyakinan kelas. Yang pertama apa? Keyakinan kelas 6. Saling menghormati dengan sesama. Sepakat dengan 5 keyakinan kelas kita? Sepakat? Yang terakhir, sebagai bentuk kesepakatan ini, Bapak kalian sudah menyepakati keyakinan kelas 6 tahun pelajaran 2023-2024, maka silakan nanti satu persatu maju, ya, satu persatu maju untuk membubuhkan tanda tangan di sana. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk kesepakatan dan keyakinan. Baiklah anak-anak, ini keyakinan kelas kita sudah jadi. Keyakinan kelas 6 tahun pelajaran 2023-2024 dan sudah ditandatangani oleh kita semua. Ya, ini sudah tanda tangan semua. Nah, ini akan menjadi keyakinan kelas. Kira-kira apakah kalian akan menjalankan keyakinan kelas ini dengan baik? Siap tidak? Apakah kalian akan menjalankan keyakinan kelas ini dengan rasa nyaman? Siap tidak? Jadi jangan terpaksa. Pada saat kita menjalankan keyakinan kelas, jangan ada rasa terpaksa. Kita yakini kita melakukan semua ini tujuan utamanya biar hati kita merasa nyaman, biar hati kita merasa tenang. Gitu ya. Oke, untuk pembuatan keyakinan kelas itu dulu. Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selamat pagi Pak Alam. Selamat pagi Putri. Ayo silakan duduk Putri. Kamu tahu
mengapa dipanggil Pak Alam ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas, Pak. Ya benar. Tapi kamu kemarin masuk sekolah loh? Iya, Pak, masuk. Tetapi saya tidak mengumpulkan tugas. Oh, Putri, semua orang pernah melakukan kesalahan. Alam juga punya kesalahan. Dan tapi Pak Alam yakin bahwa setiap kesalahan, setiap tindakan kita itu kan ada alasannya. Ada alasannya. Kira-kira mengapa Putri kok sampai tertidur di sekolah dan tidak mengumpulkan tugas? Saya capek dan mengantuk, Pak. Soalnya malamnya scroll TikTok sampai jam 12 malam, akhirnya saat pelajaran jadi ngantuk. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih, Pak. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita belum? Belum. Oh iya, keyakinan kelas yang mana ya Putri ya? Selalu bertanggung jawab, Pak. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Iya, Pak. Pertama, saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Pak Alam dan akan saya kumpulkan besok. Ya, baik. Pak Alam sangat menghargai ya untuk tanggung jawabmu dan kamu boleh kembali istirahat. Silakan Putri, kamu boleh istirahat lagi. Terima kasih. Ya, silakan istirahat lagi. Sabtu kemarin kamu tidak ikut latihan pramuka ya? Iya Pak, maaf soalnya saya buru-buru pulang karena mau diajak ayah pergi piknik ke Malang. Wah, pasti asik sekali ya. Pak Alam juga kalau ada yang mengajak piknik pasti senang sekali. Karena kan piknik itu menyenangkan. Namun, apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai aturan sekolah kita? Tidak Pak, soalnya saya tidak ikut ekstra pramuka tanpa izin. Oh gitu. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Kira-kira apa keyakinan kelas yang belum kamu terapkan? Tertib mengikuti kegiatan sekolah Pak. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa menerapkan apa yang sudah kamu yakini? Saya bisa meminta izin kepada pembina pramuka Pak. Atau mungkin ada cara yang lain? Saya mengikuti ekstra dulu baru ikut ajakan ayah Pak. Nah ya betul, berarti kamu sudah paham ya bahwa kita harus tertib aturan sekolah. Ya Pak, insya Allah saya akan berusaha lebih tertib lagi. Ya terima kasih ya, sekarang ya boleh istirahat lagi. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Diana. Saya dari SD Negeri Serumbung 2 kelas 6. Perasaan saya ketika dipanggil Pak Alam ke sini, saya senang karena tidak dimarahi dan hanya dinasihati. Depannya saya akan bertanggung jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainia Faida Asmi, siswa kelas 6 di SD Negeri Serumbung 2. Perasaan saya senang karena tidak dimarahi, hanya dinasehati. Setelah ini saya akan selalu mengikuti aturan sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.